Demi keagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah akan memperhitungkan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya, kata orang Arab Badui itu. Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah? Jawab Rasulullah. Sahabat-sahabatku yang tercinta, Rasulullah SAW pernah bertawaf di Ka'bah. Kemudian beliau mendengarkan seseorang di hadapannya juga bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah pun menirukan bacaannya. Kemudian orang itu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan ia berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah pun yang berada di belakangnya mengikut zikirnya, dan seorang itu merasa seperti diolok-olokkan, dan orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang sangat gagah dan tampan yang belum pernah ia kenali. Dan orang itu pun berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku? Karena aku ini orang Arab Badui. Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan kulaporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang kampung Badui itu pun Rasulullah SAW tersenyum dan kemudian bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab Badui?" "Belum," jawabnya. "Jadi bagaimana engkau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas apa kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan semua perutusannya, sekalipun saya belum pernah berteman dengannya," kata orang Badui tersebut. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu." Melihat Nabi di hadapannya, ia tercengang seperti tidak percaya kepada dirinya. "Tuhan, ini Nabi Muhammad." "Ya," jawab Nabi Muhammad. Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah. Melihat hal itu, Rasulullah segera menarik tubuhnya seraya berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat serupa itu. Perbuatan itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, namun demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya." Ketika itu malaikat Jibril turun membawa berita dari langit, dan ia pun berkata, "Ya Muhammad, Allah mengucap salam kepadamu dan berfirman, katakanlah kepada orang Arab itu agar tidak terpersona dengan belas kasihan Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, dan Allah akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, malaikat Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pun berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah akan memperhitungkan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Badui itu. "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?" Jawab Rasulullah, "Jika Allah akan memperhitungkan dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran maghfirahnya." Jawab orang Arab itu, "Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika Allah memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawaan Allah." Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah pun menangis, mengingat betapa benar kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau pun meleleh membasahi janggutnya. Lantaran itu malaikat Jibril pun turun seraya berkata, "Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu penjaga arsy lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga arsy pun terguncang. Katakanlah kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya,
dan ia akan menjadi temanmu besok di surga. Betapa sukanya orang Badui itu. Setelah mendengar berita tersebut, orang Badui pun menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya. Semoga cerita ini menginspirasi kepada kita semua.